Selamat malam pemirsa. Kita kembali lagi pada acara kabar Kanda Bareng. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama adalah Bapak Tolib. Beliau adalah orang yang memang secara umum mentalnya kuat. Dan yang kedua sudah datang beliau Ustadz Nur Siddiq, yang memang sudah menjadi tokoh masyarakat juga sekaligus tokoh agama. Ketika ada persoalan hal-hal yang menyangkut kehidupan, bisa kita sharing dengan beliau. Nah, pada malam hari ini memang kita akan membahas tentang psikologi atau mental pada kehidupan masyarakat, umumnya di Pedukuhan Cigugur, Desa Banjaratma. Selamat malam, kita sapa dulu Pak Tolib, Pak Ustadz Siddiq. Selamat malam. Nah, langsung ke acara. Kepada Bapak Tolib, mohon maaf saya mau bertanya Pak Tolib. Silakan. Ini kan zaman sudah canggih Pak Tolib. Artinya segala sesuatunya memang canggih dengan canggih teknologi, sehingga bisa dikatakan setiap orang memiliki HP. Nah, pertanyaan saya, dengan kondisi zaman yang sudah modern, ya kan, panjenengan sampai saat ini tidak memiliki HP atau tidak menggunakan HP. Pertanyaan saya begini, zaman yang sudah canggih ini, panjenengan, ya maaf kata, tidak memegang HP. Apakah jenengan sebenarnya nyaman atau karena terpaksa, artinya nerima terpaksa, mau bagaimana lagi keadaan seperti ini? Monggo atau Ya, bagi saya sih sudah merasa bersyukur karena dengan keadaan diri saya yang saya alami di masalah HP, biarkan mereka memakai HP, tapi bagi saya ya nyaman-nyaman saja seperti mereka. Mereka yang memegang HP, jadi nggak ada keluhan apa keinginan. Ya saat ini belum ada. Nah, kedua begini, dulu kita dihadapkan pada persoalan masalah sosial, terutama yang sudah masuk ke misalkan tentang materi. Ya, betul. Artinya semua orang adalah diukur materi. Ketika sebuah desa mengadakan kegiatan, kan sebelumnya musyawarahkan. Nah, kadangkala yang terjadi itu sebenarnya memprihatinkan. Artinya ada orang idenya bagus, gagasannya bagus mengenai kegiatan yang akan dilakukan di desa, tapi karena yang berbicara yang ngapunten maaf kata, kondisi ekonominya minim, kurang terpandang, sehingga terkadang gagasannya kurang didengarkan. Nah, di posisi seperti itu, panjenengan ngapunten nun saya merasakan nggak seperti itu? Ya, Pada diri jenengan merasakan. Tapi ya memiliki seanannya ya seadanya. Ya tetap diri saya tetap percaya diri, walaupun mereka mendengarkan apa itu kapan saya nggak tahu. Yang penting saya menyampaikan yang sebenarnya masalah dia percaya memakai apa enggak itu terserah diri Anda, diri sendiri. Ya. Nah, kita lanjut kepada Pak Ustadz Nur Siddiq. Ini Pak Ustadz, artinya kan kita seringkali melihat nih fenomena yang tadi saya sebutkan kepada Pak Tolib khususnya. Itu dari sisi agama sebetulnya ada tidak Pak Ustadz dengan kondisi yang harus didengarkan ini orang yang harus terpandang, terus orang-orang kecil yang kurang ngapunten terpandang dari sisi ekonomi, dari status sosial dan bagaimana, itu dari sisi agama sebetulnya bagaimana Pak Ustadz dengan melihat fenomena yang tadi disebutkan? Dilihat dari sana ada kalau masalah sosial, ekonomi segala macam, agama sudah mengatur. Kalau orang-orang Islamnya sendiri ini sudah memenuhi kewajiban dalam pengertian, bagi yang kaya memberikan zakatnya, memberikan ibadah pada masyarakat, ada pemerataan dan ada bagi ya hak, ya karena di dalam diri orang kaya itu juga ada
miskin, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Itu seperti itu. Tidak ada kesenjangan kalau mereka orang-orang yang mampu, orang yang diberikan rezeki cukup oleh Allah itu memberikan hak bagi 8 asnaf itu seperti itu. Itu tidak ada kesenjangan masalah sosial ya. itu seperti itu. Nyatanya orang-orang yang kaya banyak lupa dengan hak masing-masing. Dia lupa kalau di dalam kekayaan itu ada milik anak yatim dan aku miskin. Makanya dengan adanya media yang sekarang ini ya, mungkin bisa membantu. Nyatanya apa? Dulu kita nggak tahu daerah Papua seperti apa, daerah Kalimantan seperti apa, bahkan Pulau Jawa sendiri, Jawa Tengah misalnya, kita nggak tahu keadaan di Pati, di Blora, di Semarang nggak seperti apa. Sekarang kita bisa tahu, oh ternyata masih banyak orang yang kekurangan. Oh ternyata di dalam Jawa Tengah sendiri masih ada desa yang terpencil, yang tidak kebagian di sini. Bisa kita akses lewat media. Di media itu satu sisi punya dampak positif dan juga punya dampak negatif itu kalau pandangan agama. Kenapa? Dulu ya zaman dulu itu era 90 ke bawah itu kita masih mendengar anak-anak habis maghrib ngaji ya. Sekarang enggak ya, habis maghrib ya berhenti ini itu semakin ada kemajuan mesti ada kemunduran, lalu beriringan ada yang maju juga ada yang mundur. Seperti itu, seperti hanya listrik masuk desa ini ada kemajuan, tapi satu sisi juga ada yang ditinggalkan. Seperti itu, lalu beriringan keduanya juga bisa ya, setiap ada kemajuan mesti ada kemunduran. Kenapa? Dulu orang lihat TV paling apa rindu. Sekarang bisa setiap hari 20 jam bisa ya, tapi apalagi apa ada untuk listrik. Dulu pakainya aki setrum lagi lihat TV akhirnya apa mati. Kenapa? Habis dayanya itu nunggu seminggu kemudian setiap hari minggu kalau ada tayangan TV. Sekarang tayangan itu bukan hanya di TV tapi di HP ya, tiap hari tiap jamnya tiap detiknya itu ada tayangan bisa mengakses seluruh dunia dalam genggaman. Ini ya dinamakan dunia dalam genggaman seperti ini. Orang dulu bilang dunia dalam genggaman, ya ini terjadi dunia dalam genggaman. Apa saja bisa ya, ada di media itu seperti ini. Jadi memang sebetulnya repot juga Om ya. Artinya ketika berbicara kemajuan pasti ada kemunduran, sehingga mungkin secara orang bersyukur dengan kebijaksanaannya Om ya, dia menyikapi daripada tadi yang disebutkan antara dengan kemajuan atau di sisi lain ada kemunduran, sehingga kalau tidak bijaksana malah yang terjadi malah mundur. Negatif sih muncul. Nah bagi Pak Tolib, saya ingin bertanya lagi Pak Tolib. Tadi kan disebutkan panjenengan nyaman-nyaman saja tanpa HP, tanpa gadget. Lah pertanyaan saya lagi, anak, panjenengan punya anak nih. Pernah tidak artinya di sisi lain anak panjenengan itu meminta, Pak saya minta HP beli HP. Itu seperti itu tidak? Ada, tapi ya sebagai orang tua ya memang ingin memberikan. Ini saya orang tua ngomong sama anakku, no, kenapa tua pentak ini kan coba kan ngomong orang mamanya kan walaupun bapak ya memangnya status orang tua ya belum jawab kan ngomong orang mamanya dingin kok kira-kira kepikir kira-kira mamanya nuruti keinginan kon apa orang gua nih nuruti ya syukur orang yang ngomong orang bapak ini ternyata sing yang tak ngomong nah ya alhamdulillah waktu kita bocah
nyekel HP walaupun HP jadul. Oh, HP jadul. Iya sih mungkin bisa ngomong, bisa telepon. Walaupun telepon orang karo aku memang orang nyekel HP sih ya. Mun telepon karo SMS tok ya HP jadul ya. Ya ora wehanan. Kadang-kadang karo anaknya Mas Taryo, si Nanda, Dinda, kadang-kadang nyampe karo aku. Itu lihat ya oleh salam sing anaknya ini naknya saya jadi langsung kumpulan apa aku tunjukkan sekolahan pondok ya aku tetap kan jalur gaji ya informasi sehingga aku nurut ini masalah apa ta ini waktunya alhamdulillah syukur aktif bukan HP ya nggak bisa dulu ya HP sing antum bisa YouTuber intinya bisa ngomong bisa ngomong. Nah kembali ke Pak Ustadz Nur Siti, ini kan Pak Tolik memang dihadapkan dengan persoalan ekonomi ya Pak Ustadz. Kemudian di zaman yang serba materi, artinya segala sesuatunya memang bukan uang ya. Jadi harga ketika butuh HP, gadget, dan yang pasti harus ada uang yang disediakan bagi peraturan sebelumnya. Nah ketika kemajuan teknologi di sisi lain kan tadi disebutkan oleh dengan ada kemunduran. Apakah dalam arti bisa dikatakan kemunduran ketika ada ngapunten anak dari orang tua yang kurang mampu melihat anak-anak lain main game itu, pada akhirnya anak yang tidak mampu ini mendesak kepada orang tua meminta, sedangkan di posisi orang tua yang lebih besar ini ekonominya kurang mampu. Apakah itu juga bisa dikatakan kemunduran proses? Aku tersebut ya, itu juga bisa dikatakan kemunduran. Dalam arti kemunduran dalam berakhlak sama orang tua. Memang satu sisi ada tuntutan dari sekolah misalkan, apalagi zaman sekarang lagi pandemi betul, sekolahnya daring di rumah. Untuk dari seperti itu anak ini dituntut untuk bisa mengakses pelajaran lewat media. Kalau nggak punya HP kan nggak mungkin. Paling nebeng ya, paling nebeng sama teman. Itu pun kalau yang kita ingin boleh. Jadi terpaksa karena memang tuntutan kondisi yang semacam menuntut anak sekolah harus punya HP untuk belajar. Maka mau tidak mau ya orang tua harus mengusahakan. Memang begitu. Tapi kalau belum punya ya sabar. Sementara sabar dulu, nebeng sama teman begitu. Pinjam sama teman. Karena sekarang ya nebeng dulu sama teman. Ya, selama apa, teman ini masih boleh ditebeng ya. Berarti kemundurannya sisi mental ya, akhlak ya. Akhirnya apa? Anak menuntut sama orang tua. Ketika anak menuntut kan tanpa melihat itu orang tua bagaimana kondisi orang tua. Aduh, karena apa? Anak juga dituntut sama sekolah, sama guru untuk mengakses pelajaran. Dengan demikian apa? Akhirnya anak tidak menyadari kalau ini sudah melanggar etika terhadap orang tua. Akhirnya memaksa, bahkan bisa berbuat kasar. Seperti kejadian di TV ya, gara-gara apa? Sekolahnya di rumah, nggak punya HP. Akhirnya apa? Orang tua berani ataupun memaksakan diri terpaksa mencuri HP di toko HP yang dikali dengan HP, mencuri demi anaknya bisa mengakses pelajaran sekolah ini. Ini kan dampak kemunduran. Akhirnya orang berbuatnya kan demi anaknya mendapat HP biar bisa mengakses pelajaran. Akhirnya apa? Karena mau beli nggak punya uang, akhirnya apa? Mencuri dikali HP. Dampaknya apa? 3 bulan kurung penjara. Itu bahkan bisa tahunan gara-gara mencuri HP. Ini dampak kemundurannya sih. Nah, kira-kira dengan adanya hal-hal yang semacam itu ya kalau saya artinya menimbulkan ketakutan bagi orang tua anak yang mencuri itu, apakah sebetulnya kesalahan awal itu daripada sikap orang tua
apakah berkaitan dengan kebijakan sekolah yang menuntut kepada siswa untuk mengikuti pelajaran daring? Artinya sebetulnya kan ini harus butuh solusi Pak Ustadz, artinya dengan adanya pandemi COVID-19 ya, kan harus ada solusi bagaimana alternatif untuk menjaga jangan sampai hal-hal yang tadi disebutkan tidak terjadi. Artinya pihak sekolah harus memberikan kebijakan kepada siswa agar jangan menuntut dengan daring atau bagaimana Pak Ustadz? Artinya solusi agar hal-hal yang tadi negatif disebutkan tidak muncul. Apa sebetulnya kalau orang tuanya si siswa ini imannya kuat, mau sabar, ya tidak terjadi seperti yang tadi disebutkan muncul atau bagaimana Pak Ustadz? Ya semuanya serba dilema. Iya. Kalau menunggu ya dari orang tua dapat rezeki untuk beli HP, mungkin anak ketinggalan pelajaran, dan nggak pernah mengakses pelajaran. Kalau nebeng terus, mungkin yang ditebengi juga bosen, sumpah nebeng. mau beli HP nggak punya uang, mau nebeng terus juga nggak enak. Solusinya apa? Ya pembelajaran seperti biasa, seperti halnya sebelum pandemi. Tapi hubungan dengan pemerintah sekarang lagi pandemi nggak boleh berkumpul, ya apalagi di kelas, satu kelas misalnya ada 40 orang, ada 40 anak. Ini sudah satu pelanggaran. Karena apa nggak boleh berkumpul-kumpul. Makanya kalau di luar pandemi ya hari-hari yang normal mungkin bisa tanpa HP, bisa langsung tatap muka. Tapi entah sampai kapan kondisi seperti ini bisa berjalan. Tuntutan anak terhadap orang tua minta HP karena kondisi dari sekolah ya, menuntut supaya anak ini bisa belajar lewat media. Ya kalau memang ada kemurahan dari pihak sekolah sekolah ya meminjamkan HP selama pandemi, tapi itu kan juga sekolah nggak bisa menjamin karena keuangan sekolah juga terbatas. Ya bisa, ya kalau 1-2 orang mungkin bisa dipinjami. Jadi kalau satu kelas misalnya yang punya cuma 20 orang, ya yang 20 nggak punya, ya ini repot, kepala sekolahnya repot. Kecuali pemerintah pusat ini ada sumbangan dari pemerintah pusat, bantuan berupa HP untuk anak-anak yang nggak punya. Ini kan tapi juga repot karena apa ya sudah punya pun bisa ngaku saya juga belum punya HP Pak. Ya, ini bisa disalahgunakan. Dan yang sudah punya ngaku belum punya kan apa ada sumbangan gratis dari pemerintah. Dan di orang aku lihat terlalu Iya serba salah. Oke, nah kembali ke Patoli. Anak jenengan kan pesantren. Pesantren artinya sekolah SMA ya, SMA. Nah pernah atau tidak meminta jenengan Pak, kita sudah kepada walaupun tadi sudah disebutkan jenengan sudah memberikan HP kan HP satu. Apakah jenengan pernah punya keinginan artinya daripada jenengan selaku orang tua dengan adanya sistem daring ya dalam jaringan yang harus tatap muka, kemudian ini menggunakan sistem daring, itu harapan dari orang tua sebetulnya ingin tidak memberikan sebuah HP gadget kepada anak atau sebetulnya khawatir juga diberikan gadget, khawatir maksudnya tadi disebutkan ada kata kemunduran secara moral. Artinya di satu sisi memang betul bahwa gadget ini kan memberikan sebuah kemudahan di dalam proses belajar di waktu pandemi. Tapi dari jenengan kadang memiliki kekhawatiran tidak ketika jenengan memberikan gadget atau HP Android kepada anak, itu sempat kepikiran seperti itu tidak selaku orang tua maksudnya? Ya ada, tapi ya memang anak saya sudah menerima apa adanya sampai sekarang. Jadi ya mungkin dia menyadari keadaan orang tua. Dulu terkadang anak bisa ngegas kalau orang tua, Pak. Ngegas maksudnya Ya bagaimana? masalah kadang-kadang urunan, apa wong bapak hadir ya. Kadang-kadang bisa ngegas guyonan, Pak. Wong apa gitu lagi orang mana yang menyimpan lagi. Kadang-kadang aku mana yang nok bisa naik pun ngirim WA langsung ada surat kadang-kadang buat saya tukang mono ya. Tadi kayak misalnya orang kayak ngancam bapak, memasukkan bapak. Ngancam dalam arti pihak. Ya contoh ini sing aku mana tidak cuma ya. Nah, misalkan yang mau kabar, sebenarnya surat aja yang pondok, tinggal jalan. Untuk dipilih titipan sing dia, berangkat baca,
tulisannya kayak gini, bisa nggak sinjong apa minta sinjong apa ngujinyong. Terus nyong dulu dana, ternyata ya oleh lah kasih nyol lah disebutnya ya. Sehingga yang kayak inspirano. Makanya salah di anu kata sih mau natur kepira, karena terlalu mati itu dulu pak. Alhamdulillah oleh sama tapi tahu pernah stroke, nanti dengan pernah yang ketemu dengan hingga sama lo pirano, lo ngati tunggu dulu, ini tapi yang mau banget, yang mau bisa, memang jadi kawan dia hanya kita, anak yang sekarang dia sempurna, sebenarnya hanya untuk lo mengaruh kondisi lain, tapi yang jadi kayak gitu soalnya kan biasa bang, mana soalnya aku paham, apa yang memikirkan beban rumah, boleh pengangkut ya enak-enakan orang itu sedangkan orang apa walaupun kayak gini ya, kadang-kadang rumah berpikir anak turun lagi anak orang gue takut orang ngerti, aku juga pada usaha, intinya yang membantu kawan deh, apa rezeki halang orang ini nyolong orang ini jalur orang ini apa intinya tak mungkin tanpa apa ucapan itu nama itu lupa nyawa sinting orang yang sih tanu ada juga pikiran yang jadi termasuk ini kontrol keinginan pengen gue HP-nya sebentar dia kan kon namanya bahan untuk karena tanpa apa baik kon ternyata bisa memadai pikirannya kon walaupun kon dia akan sangat akrab selalu nilai saya syukur sehingga yang alami begitu ya kadang-kadang sering ngerasain aku untuk ini pertanyaan sedikit pribadi ya tapi harapannya kita untuk edukasi ya ke orang lain sharing lah ya tapi memotivasi nah dengan kondisi yang dengan ngapunten ini kan dengan cacat ya tangan tapi apa kunci sapu dan sebetulnya dari diri sendiri adakah keinginan artinya layaknya orang normal artinya bekerja layaknya orang normal artinya yang bisa dilakukan jadi ngapunten ini memang perlu disampaikan untuk orang lain juga biar tidak salah paham ya kan kadang-kala orang lain itu menilainya wah dasarnya malas karena ngapunten ini kan harus diluruskan daripada mungkin orang lain bisa berkata seperti itu tapi kan belum tentu ya orang lain katakan itu benar nah di momen seperti inilah saya harus memang butuh jawaban mau nggak tapi nggak ada kondisi tangan cuman satu ya tapi yang penting waktu aku selalu semangat iya, bukan karena tangan tapi karena kesemangatan diri saya ya untuk bertanggung jawab sama anak orang tua di rumah adik menyadari ya terus selalu teguh lalu kokoh bangga ya. Jadi berarti kayak semuanya 3 roda iya. kokoh tak petanding semuanya 3 roda aku udah tunggu ragu ngindernya salah apa karena kondisi tangan siji ku kudu alasan iya sing dadi keikhlasan hatine sing dadi masalah ke hatine kudu masalah nang tangan buntung BK bisa nyegah agak sing buntung sen gawe malah di duit dan pasti 4 mata ya kadang-kadang bisa ini tamu itu juga bisa karena ya masing-masing disontokan ya tapi bagi mantan itu orang berarti kudu kayak iya soalnya ngono tetap semangat iya semangat bener yang salut kalau dengan kokoh tadi yang penting hatinya tidak patah dan cuma tangan kok nggak apa-apa yang penting utuh jadi memang begini Pak Ustadz artinya kan saya melihat sosok Pak Tolib ya saya selalunya bilang dihadapkan dengan kebutuhan anak yang pesantren dengan keluarga kan punya adik kandung yang ngapunten gangguan mental ya saya kadang berpikir begini Pak Ustadz ini apakah memang Gusti Allah memberikan saya selaku orang yang normal ya artinya normal tidak memiliki cacat fisik itu memang sebagai bukti salah satunya Allah itu Maha Besar karena memang secara normal kan seperti saya saja pengen uang kan harus kedampalan sawah nyangkul segala macam ini tapi dengan posisi patolog artinya memang apakah yang bisa dikatakan hai surayah tasib itu Pak Ustaz rezeki yang tidak disangka-sangka itu datang dengan kemurahan Gusti Allah ini kepada hamba-hambanya yang memang posisinya lemah Pak Ustaz dari sisi agama bagaimana penjelasannya ya yang intinya
di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ini malah makhluk dunia itu tergantung niatnya. Kalau mau punya semangat, punya niat yang baik, insya Allah akan memberikan jalan kebaikan. Ketika yang bertolak, yang punya semangat, yang punya niat, dan juga apa? Ada perilaku, bukan hanya sekedar niat, tapi ada apa? Satu tindakan dari niat itu diwujudkan dalam tindakan. Kalau niatnya tok, ini nggak kesampaian. Ya. Jadi jangan hanya niat tok, tapi harus ada tindakan. buktikan. Harus ada pembuktian. Kalau niat tok, betul, niat baik dapat pahala. Ya. Tapi kalau niat baik ini diwujudkan, niatnya dapat pahala, perbuatan baiknya juga dapat pahala. Jadi double. Jangan hanya sekedar niat, ya, tapi apa tanpa ada realisasi. Jadi itu harus diwujudkan. Niat itu harus diwujudkan. Kenapa? Kalau nggak diwujudkan, maka hanya segudang niat, ya ribuan niat, ya hasilnya niat itu. Ini niat toh ya. Hanya mimpi. Iya. Jadi harus diwujudkan. Cita-cita itu harus diwujudkan. Anda misalkan cita-citanya sebagai apa? Ingin jadi petani teh, ya, sukses. Cuma niat pengen jadi petani teh, orang sukses tapi pertanian. Cuma niat toh, tidak ada realisasi, perwujudan, ya nggak bakal berhasil. Kenapa? Padi aja proses jadi beras harus dibawa ke selipan. Dengan padi. Nggak bisa lagi padi jadi beras. Itu ada proses. Setiap manusia itu punya proses sendiri masing-masing. Anak kecil pengen berjalan juga ada proses, jatuh bangun. Ya. Ketika berlari juga jatuh bangun. Semuanya perlu proses. Nah, kembali ke Katolik tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Sidik bahwa semuanya kan proses ya, artinya proses. Nah, ini memang perlu penggalian lebih jauh Pak Tuli saya dengan panjenengan, khususnya begini, secara kasat mata ya, yang tadi disebutkan kan orang punya tujuan atau punya ini harus dibanding dengan tindakan. Nah, tindakan yang memang selama ini orang melihat dan diri panjenengan, tadi yang ngapunten tanpa masuk merendahkan diri panjenengan atau bagaimana itu, dengan proses jenengan ketika anak yang di pesantren dan di sekolah itu entah itu bulanan, entah iuran apa, kan ada saja orang sekolah siswa. Nah, posisinya kan yang maksud saya sementara ini kan tidak bekerja atau nganggur lah katakan, karena dengan fisiknya dengan yang sedang tidak normal atau cacat ya bahasa istilahnya. Nah kan katakanlah misalnya menghutang, apakah jenengan tidak khawatir dengan posisi itu, artinya punya beban yang jangan-jangan bisa hilang? Kekhawatiran itu ada apa tidak? Apa betul-betul jenengan yakin, percaya 100% bahwa wis dalam kesulitan bagaimana? Saya butuh jawaban atau penjelasan. Ya, kombinasi ada, tapi saya percaya bahwa Allah atau Tuhan Yang Maha Esa akan membantu hambanya. Tujuannya untuk apa? Untuk jalan yang benar, apa jalan yang lurus, apa jalan yang tidak. Tapi insya Allah kalau hambanya bertujuan untuk jalan yang benar, insya Allah Allah akan selalu memberikan petunjuk. Jadi tidak ada barang yang tidak terjadi, pasti akan dimudahkan segalanya. Tergantung hambanya. Jadi dia lebih tahu daripada yang lainnya. Seperti ya citanya banyak ya. Termasuk mungkin diri ya, sendiri. termasuk saya. Kan berarti setiap ada permintaan dari anak, sebenarnya ya ada jalannya. Walaupun jalan cuma pantas, ngurus kerjaan apa, ngurus kerjaan, ngurus enggak. Jangan nonton posisinya orangnya enggak. Mending ngomong, Pak, ngurunan berapa sih keyakinan. Pasti ada jalan keluar. Walaupun burung anak itu, tapi yang meninggiani dia nak kata masih. Kita masih ada orang kata penlunga tadi tidak sempat orang hati ya. Intinya percaya diri kan bukan ngasih
pemula, penyayang, aku segala-galanya. Bagi HP yang memang bertujuan baik, apapun, apa untuk petani, apa untuk menolong anaknya, apa untuk ya segalanya lah, yang hubungan kepentingan baik pasti itu akan melindungi kekuatan yang membantu. Itu yakin betul berarti ya, tanpa ragu sedikitpun sehingga saya nggak punya keraguan walaupun lewat seseorang teman, apa tetangga, saudara, yang penting saya tahunya itu dari dia. Oh, makjil berarti ya bos, artinya betul-betul hakikat itu kan Ya. yang namanya apa? Tanpa penunjuk dia nggak bisa. Mayat tawakal Allah wa hasbuh. Allah wa yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang Allah maka akan dibuka jalan keluar, diberikan jalan keluarnya. Ini jalan keluar itu masing-masing. Terserah Allah memberikan jalan keluar. Kenapa? Yang memberikan jalan keluar itu bukan manusia tapi Allah. Cuma lewatnya Ya. manusia. Lewatnya Saya, manusia. saudara, tangga ataupun orang yang baru itu seperti itu. Diserba ada jalan. Kalau kita yakin, ya aku yakin maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala penjuru yang tidak disangka oleh manusia. Seperti itu. ya soalnya kan terus terang saja ya Pak Tony, kadang bagi diri saya sendiri ya belum tentu bisa bersikap seperti yang Anda suka. Terkadang ya di kondisi tertentu ada kebutuhan yang sifatnya besar, artinya besar melebihi income ya, pemasukan saya, kemudian usaha ragu misalnya kan belum tentu orang itu bisa bersikap seperti yang dengan sekarang ini jalan itu, karena bisa dikatakan orang-orang ini kadang khawatir ragu. Nah, makanya dengan adanya panjenengan saya hadir di sini adalah seperti itu, berbagi sharing dengan yang lain, dan saya tidak hanya itu, betul-betul langsung dari panjenengan atau sudah. Oke, demikian pemirsa, terima kasih Pak Ustadz Sidik juga Pak Tolib yang sudah hadir pada acara kabar. Jadi poinnya begini pemirsa, Pak Tolib ini memang orang-orang sering memandang sebelah, tapi pada kenyataannya beliau itu kuat. Tadi disebutkan kokoh seperti semen 3 roda. Jadi bagi jenengan semua baca kakek ngeluh, jadi ngeluh malah ada kata bersyukur. Semangat terus. Semangat.